Salam kenal Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah berkunjung di channel YouTube saya Bang Hon DS 2022. Pada sesi ini saya akan bicara tentang apakah orang Kristen mengenal kata nasib atau takdir. Banyak orang membicarakan tentang takdir, nasib. Jikalau orang hidupnya susah, miskin, dan melarat, sebagian orang mengatakan itu sudah nasibnya atau sudah menjadi takdirnya, ia orang miskin. Jikalau ada orang dilahirkan tanpa memiliki tangan, tanpa memiliki kaki, ia cacat seumur hidup, apakah ia dikatakan sudah nasibnya, sudah takdirnya seperti itu? Apakah dapat dikatakan jikalau ada satu keluarga tewas dalam sebuah kecelakaan yang sangat tragis, dikatakan sudah nasib, sudah menjadi takdir dari keluarga itu? Kedua kata ini, yaitu takdir dan nasib, kata tersebut berasal dari bahasa Arab qadara atau yukhadiru atau takdir, yang secara harafiah artinya sebagai ukuran, ketentuan, kemampuan, atau kepastian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata nasib adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan atas diri seseorang. Arti lainnya dari nasib adalah takdir. Dalam Alkitab dan dalam kehidupan orang Yahudi, mereka tidak mengenal kata nasib atau takdir. Dalam bahasa Yunani, kata yang agak mirip dengan kata nasib atau takdir adalah pro-orizo. Dari dua akar kata pro artinya sebelumnya dan horizo artinya menetapkan batas-batas. Pro-orizo artinya untuk menentukan, menabiskan sebelumnya, atau telah ditentukan, telah menetapkan batas-batas sebelumnya, yaitu sebelum penciptaan. Dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kata menentukan dalam bahasa Yunaninya adalah pro-orizas. Dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan dengan having predestinate, predestinasi, yang telah menjadi doktrin dalam kekristenan. Predestinasi adalah satu doktrin yang menyatakan bahwa semua peristiwa di alam semesta ini telah ditentukan oleh Allah dan biasanya dikaitkan dengan nasib akhir dari jiwa seseorang. Jadi predestinasi itu adalah doktrin Alkitab yang menyatakan bahwa Allah dalam kedaulatannya memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Predestinasi dapat merupakan sebuah konsep religius yang melibatkan hubungan antara Tuhan dan ciptaannya. Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30 menyatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula,
Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Selanjutnya, hal yang terpenting yang perlu kita ketahui bahwa semua orang tidak layak di hadapan Tuhan untuk diselamatkan. Karena dalam Roma pasal 3 ayat 23 berkata bahwa semua orang telah berdosa dan upah dosa itu adalah maut, hukuman yang kekal. Tetapi Allah dalam kedaulatannya telah memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Roma pasal 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Apakah Allah adil? Bila ada orang yang dipilih dan ada orang yang tidak dipilih. Apakah Allah adil bila ada orang yang diselamatkan dan ada orang yang tidak diselamatkan? Apakah Tuhan menentukan semua nasib manusia seperti apa dan akan menjadi apa mereka kelak? Jadi, bila kita ditakdirkan menjadi orang yang miskin, orang yang melarat, dilahirkan dalam keadaan cacat, hidup susah, tidak dipilih dan tidak diselamatkan oleh Allah. Jadi untuk apakah kita hidup? Untuk apakah kita ada di muka bumi ini? Bukankah sebaiknya kita tidak ada di dunia ini? Di mana keadilan Allah? Allah adalah Allah yang adil. Tetapi keadilan Allah dinyatakan dengan Injil Kristus, dan respons manusia terhadap Injil akan menentukan dia orang pilihan atau tidak. Jadi saya dan saudara ada di muka bumi ini bukan karena kebetulan, bukan karena kesialan, bukan karena ketidakberuntungan, bukan nasib kita, bukan takdir kita, tetapi itu adalah bagian dari rencana Allah yang besar bagi kehidupan dunia ini, bagi kemuliaan Allah yang semuanya mendatangkan kebaikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.